Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menganalisa dan membahas mengenai akad wadiah. Wadiah sendiri diambil dari kata wada'a yang berarti meninggalkan karena amanah tersebut ditinggalkan kepada orang yang menerima titipan. Jadi intinya wadiah adalah harta yang diserahkan kepada orang yang menjaganya tanpa kompensasi, seperti menitipkan kepada orang lain jam, mobil, ataupun uang. Terkadang seseorang ditimpa kondisi di mana ia tidak sanggup untuk menjaga hartanya karena tidak memiliki tempat atau karena tidak punya kemampuan untuk menjaganya. Hal tersebut terjadi karena seseorang dalam keadaan lemah, sakit, atau takut dan ada orang lain yang sanggup menjaganya. Oleh karena itu, Allah memperbolehkan wadiah untuk menjaga harta dan memberikan pahala kepada orang yang menjaganya. Adapun tujuan dan hikmah dari wadiah, yaitu menjaga harta, menjadikan kemudahan, dan menghilangkan kesusahan. Apabila wadiah terjadi dan akadnya sah, maka memiliki implikasi hukum sebagai berikut. Yang pertama, wajib menjaga barang titipan tersebut. Menjaga barang tersebut pada tempatnya, di tempat yang aman, tempat yang bisa dijadikan tempat titipan, lalu menjaganya secara langsung oleh dirinya, tidak boleh dijaga oleh orang lain seperti anak, istri, maupun tetangganya. Yang kedua, akad wadiah adalah akad jaiz. Bagi kedua belah pihak boleh membatalkannya kapan saja walaupun tanpa ada izin dari salah satu pihak yang berakad. Yang menitipkan bisa memintanya kapan saja, begitu juga yang menerima titipan. Dan yang ketiga, tangan yang diberi titipan atas titipannya adalah sebuah amanah. Selanjutnya, hukum meminta upah titipan. Jadi apabila yang menerima titipan menerima upah atas menjaga barang titipan, maka tidak ada baginya upah kecuali titipan tersebut menyibukkan urusan rumahnya, maka dia boleh meminta uang sewa. Seorang fuqaha dari mazhab Maliki mengatakan tidak ada upah bagi yang diberi amanah karena menjaga barang titipan, dan apa yang dibutuhkan berupa tempat atau biaya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Hukum mengembalikan barang titipan. Wadiah adalah amanah. Oleh karena itu, pihak yang diamanahi wajib mengembalikannya ketika diminta oleh pemiliknya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Maka apabila setelah diminta ia menahannya hingga hilang, maka wajib baginya untuk memberikan ganti rugi." Di dalam perbankan, simpanan di bank ini berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama simpanan yang memiliki bunga. Sebagaimana yang banyak terjadi di perbankan, ini termasuk utang ribawi yang diharamkan, baik itu transaksi berjalan maupun deposito. Yang kedua, simpanan yang diserahkan kepada bank yang berpegang dengan hukum Islam atau bank syariah dengan akad investasi berdasarkan bagi hasil. Jadi simpanan ini dipandang sebagai modal mudharabah yang diterapkan hukum mudharabah atau perjanjian kerjasama. Pada hakikatnya, suatu perjanjian atau akad tergantung pada niat dan maknanya, bukan pada lafaz dan bentuknya. Wadiah dalam hukum Islam adalah suatu amanah. Barang yang dititipkan tidak dapat digunakan oleh orang yang diberi amanah menjaganya. Secara prinsip, pemegang amanah tidak boleh menggunakan barang wadiah tersebut. Tapi, jika dia menggunakan dengan seizin yang punya, maka dalam pandangan ulama fikih, akad tersebut bukan lagi disebut sebagai akad wadiah. Jadi kesimpulannya adalah, wadiah ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga Ijma'. Tidak boleh menggunakan harta wadiah kecuali kalau ada izin pemiliknya. Jika penerima titipan menggunakan harta wadiah tanpa izin pemiliknya, maka dia adalah penggosok. Jika harta wadiah dibisniskan dengan izin pemiliknya, maka akad berubah. Kalau tidak ada syarat bagi hasil, maka akadnya menjadi qard atau utang piutang. Sedangkan jika ada syarat bagi hasil, maka akadnya menjadi mudharabah.
Itulah tadi hasil analisis saya mengenai akad wadiah. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena saya pun masih terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.